어찌됐건 한번 알아는 볼게. Linan memutuskan untuk kembali ke rumah makan milik Seon dan meminta untuk bekerja di sana sementara waktu. Di mana Seon yang kurang yakin dengan kemampuannya pun lantas mengetes Linan sebagai pelayan. Bahkan Chilbok ikut membantu dengan mengajarinya cara tersenyum kepada pembeli serta dilatih untuk menangkap seekor ayam. Sementara itu di dalam penjara, adik dari ketua bandit bernama Doci dan anak buahnya menerima lelucon dari seorang penjaga yang menumpahkan makanan mereka. Namun ternyata penjaga tersebut melakukannya untuk mengelabui para penjaga lain agar tidak curiga karena ia menumpahkan makanan bersamaan dengan kunci untuk digunakan oleh kedua bandit tersebut. Para pejabat desa yang dianggap tidak becus dalam memberantas perjudian dan perdagangan opium mendapat peringatan dari hakim dan langsung menghukum mereka semua, di mana kepala desa bernama Kim diminta untuk membacakan surat dari gubernur yang mengabarkan kaburnya Doci dari penjara, hingga hakim yang mendengar hal itu lantas memerintahkan untuk penjagaan lebih ketat sebelum Doci sampai ke Gunung Jangrim yang dikenal sebagai markasnya para bandit. 관찰사님의 명입니다요. 좋아. 어때? 다들 들었지? 이거 쉽잖아, 안 그래? 그냥 몽땅 공원에서 죄다 틀어막으면 되는 거야. Malam harinya hakim dikejutkan oleh seorang pria misterius yang datang untuk mengancam, di mana si pria meminta agar hakim membiarkan Doci kembali ke Gunung Jangrim, melarangnya menangkap apalagi sampai menghabisinya, dan jika peringatan tersebut dilanggar, maka anak dan istri si hakimlah yang akan menjadi taruhannya. 이제 막 걸음마를 뜬 아드님께 책임을 묻겠다. Mendapati kejadian itu, hakim menceritakan semuanya kepada Kim. Ia sangat ketakutan karena sebelumnya tak pernah mengalami ancaman seperti ini. Bahkan sosok misterius itu mengetahui segala hal tentang keluarganya, termasuk anaknya yang masih belajar berjalan, sehingga Kim mengusulkan agar membiarkan jalanan tanpa pengawasan. 의료 비상령을 내시고 길목 하나를 비우시면 어떨? 그런다고 그게 될까? 제가 고생한다고 탁줄 돌면서 소란스럽게 하면 알아서 피해가지 않겠습니까요? 그래. 그러면 되겠네. Di sana, terungkaplah bahwa Kim memiliki keterkaitan bisnis dengan Baek atau ketua bandit sekaligus pemasok opium di daerah itu. Saat itu, Kim bercerita kepada Chun atau anak buah dari Baek tentang ia yang sebenarnya diam-diam mengancam hakim supaya Doci bisa lolos dari tangkapan penjaga, sebab Doci adalah adik dari Baek si ketua bandit. 조심해요. 만에 하나 도치가 잡히기라도 하는 날엔 거래 깨지는 걸로 끝나지 않을 거예요. Singkat cerita, Doci dan anak buahnya tiba di kedai milik Seon untuk memesan sup daging ayam, dan tak lama setelah mereka menghabiskan makanannya, Doci memanggil Chilbok agar mendekat untuk menjelaskan jika dirinya bukan orang jahat, sekaligus memberikan uang koin sebagai pembayaran makanan. Namun di saat mendekat itulah, tiba-tiba 네가 내 아빠를 죽였어! Chilbok mengatakan bahwa Doci adalah penjahat yang sudah menghabisi sang ayah, di mana ia langsung menjadi sasaran kekesalan Doci sehingga memerintahkan si anak buah untuk memotong tangan Chilbok tanpa menyadari jika Linan berhasil mencegah pedangnya itu sampai anak buah Doci sedikit terkejut. 뭐야? 겉본 줄 알았는데 이런 용기는 또 있는 거야? Linan yang sudah tak tahan dengan ocehan receh dari si anak buah pun langsung memotong pedangnya menggunakan pisau sehingga pedangnya hingga terbelah dan menghabisinya saat itu juga. 아 이런 시벌놈. Melihat anak buahnya sudah dibuat tak berdaya, Doci yang marah langsung mengambil pedangnya untuk memberikan Linan pelajaran. Rupanya kali ini ia salah pilih lawan karena Linan mampu menghabisinya tanpa perlu melakukan gerakan sehingga selesai menghabisi kedua bandit itu, Linan menguburkannya untuk menyembunyikan jejak, mengingat adanya keterkaitan bisnis antara desa dengan bandit yang sudah menjadi rahasia umum, membuat siapapun yang menyenggol Doci akan berurusan dengan salah satu dari mereka. 오늘래 절대 발설하면 안 돼. 네. Hakim yang masih dilanda kecemasan terkait ancaman malam itu, kini ia khawatir jika tindakannya membantu para bandit akan terungkap dan diketahui masyarakat, hingga ia tak lagi dipercaya sebagai hakim yang baik dalam menegakkan keadilan. 개벌라 그러면 진짜 가만 안 둔다. 아유, 제가 무슨 주둥이 조심해. 여부가 있겠습니까요?
Karena Doci belum juga menunjukkan tanda-tanda kedatangannya, Kim memutuskan untuk berkeliling sekitar desa